secara umum meliputi mulai dari mulut, rongga mulut, taring, esofagus, lambung, pilorus, usus sampai ke anus. Sistem pencernaan ini memang nantinya akan berhubungan mulai dari proses pengambilan makanan, jadi behaviornya seperti apa, kemudian ketersediaan bahan kimianya, dalam hal ini organik kontennya yang ada di makanan tersebut, nanti juga berhubungan dengan sistem pengeluaran sisa-sisa makanannya, apakah yang memang tercernakan atau yang memang dibuang secara langsung oleh tubuh. Itu seperti itu sistemnya. Jadi memang meliputi dari behavior sampai yang diserap oleh ikan itu sendiri seperti apa. Tapi basicnya memang kita nggak sampai ke organik konten yang ada di sumber makanan itu sendiri, karena memang nanti akan berhubungan dengan kimia organik, kemudian ada beberapa analisa kimianya yang memang harus diuji, itu seperti itu. Kemudian kalau memang yang dicerna dan tidak dicerna itu memang nanti ada hitungannya lagi. Mungkin untuk studi lanjut itu atau di beberapa buku memang sudah ada hitungannya, semacam seperti ini hitungan energi yang ada di biologi dasar itu seperti itu. Jadi memang bagaimana yang terserap, bagaimana yang tidak terserap. Kalau di analisa kimia itu mungkin ada fatty acid, jadi kandungan asam lemaknya seperti apa. Jadi memang dasarnya itu seperti itu, karena di beberapa makhluk hidup secara umum fatty acid bisa dijadikan dasar untuk menghitungan energi yang memang dicerna oleh makhluk hidup, dalam hal ini konsumen. Kemudian yang bisa lagi itu adalah stabil isotop. Jadi biasanya kalau saya juga menghitung karbon maupun nitrogen, terutama karbon, karena unsur penyusun dari makhluk hidup itu adalah salah satunya karbon. Nah, itu bisa dihitung berapa nilai karbon yang ada di konsumennya, berapa yang ada di produsen. Itu seperti itu. Kemudian secara umum mangsa dari atau kita sebut dengan ikan konsumen itu menunjukkan semakin besar dia bentuk tubuhnya, maka akan semakin besar pula ada beberapa gap-gap yang memang harus yang tidak diisi atau yang kosong oleh beberapa konsumen tersebut. Dalam hal ini misalnya kalau misalnya ikan piscifor itu salah satunya, misalnya di sini dia pasti ada gap limit atau ada batasan-batasannya. Memang ukuran dietnya itu berapa, kemudian yang memang dia harus isi, yang harus diambil, nah yang tidak dia ambil itu berapa. Kemudian untuk bintang belum, dia tidak bisa mengisi predator yang atau gap dari prey size di daerah predator yang lebih besar dibandingkan yang ukuran yang dia segitu sendiri, itu seperti itu. Jelas itu ada gapnya. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa beberapa gap tersebut artinya bisa dijadikan dasar untuk behaviornya. Dalam hal ini misalnya untuk planktivore, misalnya untuk jenis-jenis ikan yang planktivore, dia pasti akan berkutat di atau di lingkaran yang misalnya daerah-daerah di ujung sini misalnya. Nah, jika artinya kalau memang di ukuran kecil, misalnya dia kandungannya sumber makanan adalah plankton ataupun zooplankton, artinya
zooplankton itu bisa dijadikan indikator bahwa jika tidak ada zooplankton tersebut, maka jenis ikan tersebut akan punah misalnya atau tidak ada. Itu seperti itu. Tapi memang harus lebih spesifik dalam hal ini. Atau misalnya sebaliknya untuk misalnya yang predator top predator, itu seperti itu. Pasti gap limitnya batasannya itu jelas dia hanya memang bisa diisi oleh beberapa mangsa yang kecil dalam hal ini plankton misalnya, tapi memang terkadang ukurannya pun akan lebih kecil. Maksudnya gini, presentasinya lebih kecil dibandingkan dengan yang memang dia planktivor atau pemakan plankton yang memang presentasinya itu lebih besar dibandingkan dengan ikan-ikan yang top predator seperti itu. Selain itu bisa dijadikan indikator selain behavior, bisa dijadikan sebagai habitat. Misalnya rata-rata salah satunya misalnya ikan salmon misalnya, pada saat ukurannya dia sedang, dia akan lebih banyak memakan misalnya tumbuh-tumbuhan karena memang dia berada di bantaran sungai, sudah mulai daerah sungai yang memang misalnya yang ada kita sebut dengan mirip-mirip lamun atau mangrove di wilayah template itu seperti itu. Ataupun memang jenis-jenis ikan gabus yang memang bentik, dia akan cenderung lebih banyak memakan jenis-jenis bangkai atau sisa-sisa organik yang ada di dasar, karena memang dia habitatnya ada di dasar. Itu seperti itu. Kemudian, nah ini salah satu dasarnya memang urutan dari proses organ sistem pencernaan ikan, mulai dari mulut sampai ke anus. Tapi yang menjadi catatan nanti kita akan bahas tipe mulut sampai ke tipe panjang lambung dan seterusnya, itu menunjukkan atau menyesuaikan dari sumber makannya itu sendiri. Misalnya ini tipe-tipe mulut dari ikan, ada yang bilang sampai 5, tergantung ya. Jadi di beberapa literatur itu bisa ada yang bilang membaginya menjadi 5, kemudian nanti ada lagi yang membaginya menjadi 7 dan seterusnya, akan tergantung kalian menggunakan referensi yang mana. Misalnya yang nomor 1 ini upper, kemudian lower, kemudian yang nomor 3 terminal, yang nomor 4 retractable, yang ke-5 itu funnel shape. Jadi ini ikan-ikan lamprey. Seperti itu. Nah, karakter dari bentuk mulut ini sendiri juga menunjukkan karakter atau mengindikasikan sumber makanannya dia seperti apa. Dia seperti itu. Sama kayak paruh burung ya. Paruh burung itu juga seperti itu. Kemudian cakarnya menunjukkan dia jenis makannya apa sih. Itu seperti itu. Misalnya ini tadi saya bilang, ada yang menyebutnya superior, terminal, subterminal, inferior, tubular atau telengetus. Jadi memang bergantung dari beberapa referensinya. Tapi yang saya gunakan biasanya ini, jadi memang nanti ada yang tubular ataupun ada yang gitu. Jadi memang nanti saya cocokkan lebih yang digambar ini. Kemudian nah ini dia, misalnya mulut dengan banyak giginya, misalnya big mouth producible, kemudian superior dan inferior. Nah ini salah satu contohnya. Nah ini tadi yang saya bilang, nanti dia karakteristiknya seperti apa, karakteristik yang jenis-jenis makannya akan terketahuan. Itu seperti itu. Misalnya dia untuk hiu, misalnya karakteristik atau behaviornya dia menggigit terus, dia merobek dan seterusnya kayak gitu. Kemudian kalau yang inferior, dia misalnya ya udah dia tipe memakan yang ada di dasar perairan, itu seperti itu misalnya. Ataupun yang superior, misalnya dia yang digelayah oleh surface atau permukaan, ataupun yang ada di misalnya yang ada sering berburu lah, misalnya yang ada di permukaan. Itu seperti itu. Kemudian, nah ini salah satunya. Nah, yang uniknya begini, terkadang dalam satu genus itu bisa berbeda
ataupun ada satu spesies yang memang nanti dia akan berbeda dikarenakan habitatnya gitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya memang behaviornya sudah ratusan juta tahun yang lalu memang dia habitatnya misalnya satu spesies yang sama, yang satu di permukaan, yang satu di dasar perairan, itu seperti itu. Itu ada seperti itu. Contohnya di ikan kakapan atau salah satunya kalau nggak salah ini di Pangandaran. Jadi dia satu genus, cuman yang satu di laut dalam, yang satu misalnya di daerah terumbu karang misalnya. Kalau misalnya yang ini yang di laut dalam, dia karakteristiknya memakan istilahnya giginya tajam. Nah itu tadi selain tipe mulut, kemudian apakah giginya tajam? Nah biasanya gigi tajam itu memang dia tipe-tipe predator yang memangsa. Yang memangsa itu maksudnya yang menangkap, ya istilahnya yang garang lah, yang memang dia memakan daging, jenis-jenis daging misalnya seperti itu. Kemudian ini nanti kita bahas ada tipe-tipe giginya juga. Kemudian yang memang yang tipe B ini misalnya yang memang dia ada di atas dasar, jadi di dasar, kemudian yang satu agak naik lagi gitu, yang mendekati, misalnya yang satu di bottom, yang satu di tengah-tengah. Kemudian yang C misalnya, yang C juga kadang bisa ditemukan di laut dalam, itu seperti itu. Ini ikan jenis-jenis kakap. Yang D misalnya ini giginya lebih tajam, itu seperti itu. Tapi pada umumnya memang dalam satu kolom perairan, baik itu zona bottom atau dasar, itu bisa juga berbeda-beda karakteristik dari tipe mulutnya, kayak gitu. Misalnya dalam satu ruangan ini yang satu makan yang jenisnya vegetarian, yang satu makan jenis daging dan seterusnya. Kemudian, nah ini tadi saya bilang, tipe giginya juga akan mengikuti pola makan dia. Misalnya yang satu filiform yang giginya seperti ini, rambut, kemudian yang molariform, jadi dia runcing dan tajam. Yang ini tapi dia kecil, molariform. Kalau yang D ini dia cukup besar, kemudian yang E ini lebih besar, jadi gigi gerahamnya, tipe-tipe gigi geraham. Kemudian yang ada ininya dia lebih rapat gitu, seperti dibandingkan dengan filiform. Nah, ini tadi saya bilang, misalnya salah satu contoh tadi saya bilang, misalnya yang ini tipe-tipe sakar, jadi memang dia di inferior mode, ya, ini ada di bawah. Kemudian yang di wilayah sini, wilayah tengah. Yang satu ini yang terminal mode, jadi memang dia ada di tengah. Kemudian yang ada di atas, yang di dekat permukaan, bisa contohnya sebagai superior mode. Ini contohnya freshwater jellyfish maupun harpiks. Jadi memang secara umum seperti itu. Tapi bisa jadi dia berkeliling misalnya di wilayah tengah permukaan ataupun yang ada di dasar permukaan. Tapi secara umum memang pembagiannya seperti ini. Rata-rata umumnya mereka akan lebih ditemukan di wilayah permukaan, kemudian yang terminal most dia lebih ada di tengah-tengah, yang inferior most dia lebih banyak di bottom, di wilayah dasar perairan. Ini seperti salah satunya mungkin sapu-sapu, itu bisa jadi karena dia ada di dasar, tapi dia pada saat tertentu dia akan naik ke permukaan juga. Kalau yang giginya tajam itu gabus ya salah satu. Itu gabus pun ada beberapa spesies yang, tapi secara umum dia giginya lebih tajam dan memang bisa jadi dia kebetulan di belakang rumah saya ada rawa, saya amati memang ada dia tuh sering bermain karena cetak ya, jadi tergantung dari dalam atau tidak suatu kolom perairan seperti itu. Saya amatin dia biasanya memakan kodok jenis-jenis berudu misalnya di belakang rumah saya, ataupun pada saat saya mancing misalnya jangkrik pun dia masih bisa memakannya itu seperti itu. Nah ini misalnya tadi tipe-tipe giginya lebih jelas, ini yang lamprey ya, light, jadi memang seperti gigi,
kemudian yang ini tiger shark contohnya, kemudian yang C misalnya hampir sama dengan salah satunya misalnya sun tiger, Odontaurus taurus, yang ini eagle ray, yang nah ini seperti paruh kita sebut. Kemudian yang F ini sekitar 20% cutting incisor, jadi memang dia ada gigi gerahamnya campuran. Kemudian yang G ini nah ini dia lebih tajam. Kalau yang H misalnya grasping tidak hand grading, jadi memang dia jenis cyprinid dia memang apa ya, jadi kayak semacam grinding itu kayak mengunyah lah, tapi memang dia lebih tajam. Nah, kemudian itu salah satu karakteristik dari ikan yang memang dia makannya apa dan seterusnya, kemudian akan berpengaruh terhadap habitat dan seterusnya. Kemudian berdasarkan spesialisasi dari makanannya, selain kita sebut ada yang memang monopagus, yang memang hanya mengkonsumsi satu jenis makanan. Kemudian ada stenopagus, jadi yang terbatas. Dan ada pagus yang memang bermacam campuran, misalnya omnivore, karnivore dan seterusnya kayak gitu. Nah kalau yang Aeropagus hampir istilahnya hampir mirip dengan omnivore, itu seperti itu. Tapi spesialisasi makanannya ini nanti akan dihitung dari gut content analysis-nya itu sendiri. Misalnya jika melebihi 90%, ada yang bilang itu 90, 70, bahkan ada yang bilang 70%, itu nanti dia akan menunjukkan dia monopagus gitu. Jadi memang depend on referensi yang kalian gunakan. Kemudian stenopagus misalnya range-nya itu ada 3 sumber makanan yang memang dia makan. Nah itu paling banyak itu misalnya 30, misalnya 30 dan 40%, misalnya seperti itu. Menurut bagus ya memang kalau dipresentasikan ya bisa 0 sampai 100 itu bermacam-macam jenis-jenis makanan itu seperti itu. Kemudian kalau beberapa kontaminasi misalnya itu para ahli menyebutnya nanti bisa masuk ke omnivore atau Eurypagus, yaitu misalnya jenis kontaminasi mikroplastik dan teman-temannya, ataupun beberapa jenis logam dan teman-temannya, itu nanti dia akan memasukkan ke arah omnivore ataupun Eurypagus. Jadi ada beberapa saintis yang memang menyatakan seperti itu. Nah, tadi yang saya bilang dari mulut, tipe gigi, kemudian juga nanti masuk ke saluran pencernaannya. Nah, ini yang memang nanti akan menjadi karakteristik dari ikan itu sendiri. Tadi yang saya bilang, kalau di laut dalam biasanya dia akan lebih bahasanya tipe T. Jadi kalau nggak salah ini tipe T, ini tipe J, dan ini tipe, saya lupa ya, ada istilahnya, ada bahasa istilahnya kayak gitu. Nah, jadi ini nanti akan, misalnya kalau yang A ini dia cenderung lebih memakan segalanya. Jadi makan apa saja yang ada dia temukan dia makan. Itu dia memakan seperti itu. Kalau yang D ini cenderung hanya makan makanan tertentu aja yang memang, atau dia menangkap mangsanya tidak aktif gitu. Jadi memang dia stay, kayak misalnya jenis ikan kerapu, dia kan stay. Kalau ada ikan baru dia, kalau ada sumber makanan baru diambil. Itu seperti itu. Dia nggak mencari, jadi dia cenderung menunggu mangsa kemudian dia makan. Itu seperti itu. Nah, di saluran pencernaan juga nanti ada enzim yang memang membantu mencernanya. Misalnya salah satunya misalnya yang PC ini tadi. Nah ini dia.
Caichum ini kan memang salah satu organ yang menghasilkan enzim tertentu untuk menghancurkan sumber makanan yang dia cerna, ya, atau ikan yang ikan cerna itu seperti itu. Itu kayak gitu. Nanti kalau di beberapa studi literatur biasanya mereka akan pertama mengetahui bentuk mulutnya, kemudian bentuk giginya, dan kemudian panjang dari gastrointestinal atau saluran pencernaan ikan itu sendiri. Jadi ada yang menghitungnya sampai panjangnya, atau yang hanya memang udah gastrointestinal saja, panjangnya berapa, bentuknya seperti apa. Oh, ini memang dia cenderung berada di laut dalam misalnya, atau di kolam perairan di dasar, itu seperti itu, atau memang ada di permukaan. Itu kayak gitu. Nah, ini dia salah satunya enzim amilase, tripsin, dan intestinal IAP. Kayak gitu, itu salah satu enzim yang memang berperan misalnya. Sampai di sini itu dari sistem organ pencernaan yang ada di saluran di ikan, cuman 18 orang yang hadir. Nanti dari saya ada tugas yang memang kalian harus kerjakan. Yang saya akan kirimkan ke Azmi. Jadi tolong diisi dengan Google Drive. Nanti kalian secara online mengisinya. Makin banyak yang kalian baca, kemudian kalian isi, kemudian kalian rangkum, itu makin bagus. Kayak gitu, yang pertama. Yang kedua, temanya beberapa kontaminasi ataupun yang ada di saluran pencernaan di ikan itu sendiri. Seperti itu. Yang kemudian ada 2 tugas lagi yang saya berikan, tapi 1 tugas dulu yang memang kalian harus kerjakan sampai akhir semester ini. Terus seperti itu. Pada kemana nih? Cuman 18 orang. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu?